di jurusan akupuntur untuk menginformasikan dan mengedukasi dan menjadi mitra belajar Yamamoto Scalp Akupuntur. Dan saya mulai belajar Yamamoto Scalp Akupuntur dimulai tahun 2010, saat itu bersama guru kami almarhum Dr. Syarif Sudirman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan diskusi tentang perihal bagaimana eh, peran serta terapi akupuntur dalam membantu memulihkan gangguan pencernaan, khususnya nanti Bapak Ibu, selepas Lebaran kita ini nanti kasus-kasus yang hubungan dengan pencernaan itu pas akan meningkat. Dan ini eh, khususnya pada gangguan lambung yang hubungannya dengan peradangan atau infeksi di peradangan lambung. Nah, nanti peran akupuntur di mana dalam membantu memulihkan pasien atau mitra sehat kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mempersiapkan buka puasa ya, dan insya Allah nanti setengah lima kita akan mulai live untuk praktek aplikasi pada pasien kita, karena pasien kita baru bisa datang hari ini sore ini. Baik, sebagaimana seperti biasanya, jika saya bilang hai, jawabannya adalah halo. Dan jika saya bilang halo, jawabannya adalah hai. Kita mulai ya. Hai, Halo, 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 hai. 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 Oke, baik. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Oke, saya pindahkan dulu. Sebelah kanan biar lebih enak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa angka gangguan lambung khususnya pada penyakit gastritis ya, dalam catatan kesehatan dunia itu adalah 40,8 di Indonesia persen. Dan kasus ini Bapak Ibu sekalian ada 274.396 kasus dari setiap 238 juta orang. Dari setiap 280 eh 280 238 juta ini mengalami kasus sekitar 274 kasus. Dari 238 juta orang ada terdapat 274 kasus Bapak Ibu sekalian. Dan ini kasus yang tidak sedikit. Ini data ini saya ambil dari artikel Jurnal Farmasi IGIFA tahun 2024. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, kasus bentar, nge-lag sebentar dulu. Oke, gangguan. Nah, sudah. Nah, masing-masing daerah di Indonesia ini yang mengalami kasus paling tinggi di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, di antaranya ada di Kota Medan. Nah, ini ada Dokter Ahemi ini ya. Dokter Ahemi dari Medan hadir nih hari ini sore ini. Sekitar kurang lebih ada 91,6%. Di Surabaya ada 31,2%, Pontianak ada 31%, dan ini merupakan kasus yang tinggi Bapak Ibu sekalian. Kasus yang berhubungan dengan gangguan fungsi lambung. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Sebagaimana disampaikan oleh beliau, yaitu Dr. Muhammad Miftah Husur, beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam. Beliau menulis di dalam bukunya, yaitu dalam buku-buku ajar aspek klinis gastritis, bahwa salah satu penyebab dari
gangguan lambung, khususnya yang berhubungan dengan peradangan lambung, diantaranya itu adalah adanya infeksi bakteri. Ya, diantaranya adalah infeksi bakteri, kemudian stres, ya, dihubungi dengan stres, dan memang beberapa data dijelaskan dulu pada saat saya belajar Emotional Freedom Technique pada tahun 2009. Stres ini merupakan salah satu penyebab hampir 80% penyebab awal terjadinya penyakit. Nah, dari sini. Dan di antara kasus yang lain, selain stres, kemudian ada infeksi, kemudian makanan atau gaya hidup yang kurang sehat, di antaranya adalah dampak jangka panjang dari yang sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah catatan yang menarik, dampak jangka panjang dari obat anti peradangan yang sifatnya non hormonal. Ini saya baca di dalam sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh Stikes Ikiva pada tahun 2024, Bapak Ibu. Nah, kasus-kasus peradangan pada lambung ini, Bapak Ibu, kasusnya akan semakin meningkat. Manakala khususnya selepas pasca Lebaran, Bapak Ibu sekalian. Kasusnya akan meningkat selepas pasca Lebaran ini. Karena kita tahu bersama pada saat kita Lebaran, banyak makanan, ya toh. Kemudian makanan berlimpah, biasanya santan, kemudian berminyak, ya. Kemudian biasanya perut kita kosong dalam waktu 1 bulan, kemudian tiba-tiba terisi, maka akan memicu beberapa pola gangguan. Nah, dari hasil kajian dari tim medis di Rumah Sakit Siloam Hospital, Bapak Ibu sekalian, di sini dicatatkan bahwa ada kurang lebih 8 pola jenis penyakit pasca Lebaran, Bapak Ibu. Ada diare, ya, ada sindrom dispepsia, ada ragang tenggorokan, ada tekanan darah tinggi, ada nyeri otot, dan nanti yang akan hari sore ini yang kita akan bahas adalah kasus yang berhubungan dengan fungsi dari lambung itu sendiri, yaitu adalah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apa toh dispepsia itu Bapak Ibu sekalian? Apa itu sindrom dispepsia? Karena dispepsia ini merupakan sindrom, sebuah gejala yang menjadi salah satu gangguan pencernaan yang rentan setelah Lebaran. Nah, dispepsia ini diantaranya adalah kumpulan gejala yang muncul adanya rasa nyeri di perut, adanya distensi atau tekanan di dalam perut kita atau di dalam abdomen kita. Bahkan adanya rasa kurang nyaman di perut hingga memunculkan mual dan muntah. Dan tentunya pada gangguan masuk pada dispepsia ini akan memicu terjadinya peningkatan asam yang tinggi karena salah satu pemicu dari munculnya gangguan dispepsia ini diantaranya karena tadi ini, Bapak Ibu sekalian, dari makanan pedas dan berminyak. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan akupuntur itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, sambel. Monggo yang mau berbuka puasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu gambaran dari video termografi di mana salah satu efek terjadinya salah satu efek terlalu banyaknya makanan pedas yang berminyak berlebihan saat yang kita konsumsi diantaranya ini adalah memicu adanya api
di liver kalau bahasanya dalam bahasa akupuntur. Kalau bahasanya kalau boleh saya memberi istilah peningkatan suhu pada organ liver ini meningkat Bapak Ibu sekalian. Sehingga dampaknya karena dia meningkat, maka kita akan bisa melihat di sini ada warna merah. Warna merah ini berarti menunjukkan adanya peningkatan suhu yang berlebih dan ini juga bisa menandakan adanya gambaran unsur nyeri, Bapak Ibu. Ya, jadi karena terlalu banyak makanan pedas berminyak saat Lebaran terjadi akumulasi panas yang berlebihan saat eh, kita Lebaran ya Bapak Ibu, hidangannya banyak, ada opor, ada sambal goreng, ada sambal goreng kentang, waduh, kena ada semua, ada rendang ya. Masya Allah. Kalau di Palembang tuh rendang, Bapak Ibu. Kalau di tempat saya opor ayam sama sambal kentang. Maka kalau manakala ini kita tidak bijak dalam memakannya, dampaknya ini Bapak Ibu. Terjadi peningkatan suhu pada organ liver. Kalau di dalam istilah akupuntur, ini adalah hubungannya dengan hiperaktivitas yang liver. Nah, kalau hiperaktivitas yang liver atau api liver itu kalau difoto dengan termografi, ini hasilnya seperti ini. Warnanya kuning. Warnanya semakin merah menandakan adanya peningkatan suhu. Dan manakala ini juga bisa menandakan dampaknya berupa nyeri. Makanya salah satu dampak dari gangguan hiperaktivitas yang liver itu diantaranya muncul rasa nyeri yang ada di leher. Nah, seperti ini gambarannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, akibat terlalu banyak makanan yang pedas berminyak, kemudian makanannya yang tadinya biasanya perutnya kosong tiba-tiba diisi banyak, maka yang terjadi adalah ada risiko munculnya nyeri pada area ulu hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi muncul adanya risiko nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Dan ini merupakan sebuah gambaran atau sebuah tanda simptom sindrom tentang gangguan pencernaan khususnya hubungannya dengan gangguan lambung yakni gastritis. Nah, gastritis itu berasal dari apa sih sebenarnya? Gastritis itu berasal dari kata gaster dan tis. Gaster itu lambung, tis itu adalah radang. Jadi peradangan pada selaput mukosa pada lambung kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, halo. Hai. 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 Suaranya pada kurang semangat ya. Bentar lagi mau buka. Oke, Bapak Ibu. Kenapa gastris ini bisa terjadi? Karena ada infeksi, ya. Karena pola makan yang kurang sehat, terlalu banyak makanan yang berlebih, karena memakan makanan yang pedas berminyak berlebihan, dan juga karena adanya keracunan juga bisa, atau telat makan, jadi makannya kurang teratur, maka bisa memicu terjadinya gangguan pada lambung, yaitu gastritis atau peradangan mukosa lambung, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, datanya ya, yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Miftah Husur. Beliau adalah seorang dokter spesialis dalam yang menulis tentang gastritis yang judulnya buku ajar aspek klinis gastritis, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gangguan-gangguan dari kumpulan sindrom ini Bapak Ibu dari mual ya, kemudian ada rasa nyeri di ulu hati, kemudian ada rasa pengen muntah, kemudian adanya rasa cairan yang mau keluar dari dalam perut kita, maka ini merupakan problem Bapak Ibu.
Ini problem kita. Dan ini Bapak Ibu dalam waktu dekat, berapa hari, klinik kita akan datang kasus-kasus seperti ini. Terus bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan akupuntur terapis untuk membantu pasien kita, mitra sehat kita, agar mitra sehat kita bisa pulih, Bapak Ibu sekalian. Maka peran akupuntur dalam membantu pemulihan pasien yang hubungannya dengan gangguan pada gangguan lambung ini, maka tentunya manajemen nyerinya. Nanti peran akupuntur akan bekerja dalam untuk manajemen nyerinya, manajemen stres. Mohon maaf. Manajemen nyeri. Kemudian bagaimana peran akupuntur dalam meregulasi sistem imun sehingga sistem imunnya kuat, sehingga bakteri bisa tereliminasi. Kemudian selain itu juga peran akupuntur bagaimana menjadi modulasi terapi kesehatan alami yang berperan sebagai anti peradangan alami sehingga dapat membantu peran obat agar meminimalisir efek dampak dalam jangka waktu panjangnya. Makanya, sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, salah satu dokter spesialis penyakit dalam, dan beberapa artikel yang dikeluarkan oleh tahun 2024 tadi dijelaskan bahwa salah satu dampak dari pemicu terjadinya gastritis ini adalah adanya efek jangka panjang dari konsumsinya obat yang sifatnya non-hormonal. Dituliskan seperti itu. Lah peran akupuntur di mana? Sama-sama perannya untuk anti peradangan, untuk membantu terapi sinergi dalam mensupport terapi pasien kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu yang menarik dalam sebuah artikel di mana artikel ini eh, menulis dituliskan pada tahun 2007, di mana artikel ini menuliskan sebuah kalimat yang menarik. Apa ini Bapak Ibu? Artikel ini datanya adalah data yang dikumpulkan selama 20 tahun. Hasilnya menyimpulkan bahwa terapi akupuntur itu dapat meningkatkan fungsi dari sistem imun fungsinya kita. Jadi bukan hanya sekedar meningkatkan sistem imun saja, tetapi dia dalam sebuah kajian yang menarik yang lain yaitu sebagai anti inflamasi atau anti peradangan, treatment dari akupuntur itu juga dapat membantu dalam menyeimbangkan polarisasi sistem imun. Kemudian yang kedua, akupuntur sifatnya adalah membantu dalam menyeimbangkan sistem saraf pusat kita. Koordinasi dari sistem neuro kita di sistem saraf pusat kita menjadi lebih seimbang. Kemudian treatment akupuntur di sini dituliskan bahwa dapat meregulasi keseimbangan hormonal dalam pencernaan kita, kemudian meningkatkan vaskularisasi darah di lambung, regulasi sitokin, kemudian em, mengatur produksi dari asam lambung. Nggih. Kemudian ini Bapak Ibu mengatur produksi dari asam lambung, m- kemudian meningkatkan fungsi dari keseimbangan anti peradangan dalam tubuh. Kemudian yang paling utama diantaranya adalah membantu dalam pemulihan regenerasi jaringan sel di dalam tubuh. Nah, nanti ada kajiannya. Nah, ini adalah peran kita. Peran dari terapi akupuntur, khususnya ini Bapak Ibu. Jadi salah satu dosen ilmu farmasi yang bernama Bapak Dr. Sarmoko, beliau menjelaskan bahwa sistem imun kita, beliau menjelaskan bahwa sistem imun kita itu pada intinya itu adalah terbangun dua, makrofag M1 dan makrofag M2 Bapak Ibu sekalian. Beliau, Bapak Sarwoko menyampaikan, karakteristik makrofag M1 dan makrofag M2 ini memiliki karakteristik yang berlawanan. Yang makrofag M1 itu sifatnya adalah proinflamasi atau peradangan,
panas dia sifatnya, karena nanti dia itu fungsinya adalah untuk membunuh bakteri, makanya pada saat kita terkena virus, terpapar bakteri, terpapar virus, badan kita suhunya naik. Karena inilah kinerja dari sistem imun kita. Kita katakan kelompok tentara makrofag M1, di mana fungsinya untuk membunuh dia. Makanya salah satu senjatanya adalah dia dengan cara meningkatkan suhu panas. Itulah terjadinya, makanya kelompok makrofag M1 ini masuk pada kelompok makrofag M1. Dia masuk kelompok pada kelompok pro-inflamasi atau pro-peradangan. Jadi respon adanya peradangan yang ada di lambung kita itu pada dasarnya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sarwoko, respon peradangan pada tubuh itu pada dasarnya melindungi tubuh kita dari serangan infeksi bakteri dan virus, infeksi patogen. Nah, tapi beliau menyampaikan, Pak Sarwoko menyampaikan, kinerja dari makrofag M1 dan makrofag M2 ini tidak boleh tidak seimbang. Kalau misalkan tidak seimbang, apa yang terjadi? Peradangannya itu nggak akan berhenti-berhenti. Radang terus. Makanya Allah itu menciptakan namanya makrofag M2. Sebagaimana peran makrofag M1, makrofag M2 ini memiliki peran yang sangat spesial, yaitu dia sebagai tim anti radang dan sebagai tim sistem imun yang fungsinya untuk memperbaiki jaringan. Nah, apa hubungannya dengan erat kaitannya dengan terapi akupuntur, Bapak Ibu sekalian? Ratanya dengan kaitannya hubungan dengan terapi akupuntur bahwa terapi dengan pendekatan terapi akupuntur pada titik ST36 Chu Sanli dia dapat membantu dalam menyeimbangkan polarisasi ini M1 dan M2 Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Manakala makrofag M1 ini kemudian dia terlalu dominan, contoh kasus itu seperti kasusnya Deddy Kobuzer Bapak Ibu. Masih ingat kasusnya Deddy Kobuzer? Dia terkena badai sitokin, justru saking kuatnya imunnya itu sangat luar biasa kuat, malah memiliki karena dia tidak seimbang polarisasi M1 dan M2-nya ini, maka dampaknya tidak bagus. Sebagaimana yin dan yang, manakala yang itu terlalu dominan terhadap yin, maka yang terjadi tubuh sakit. Sama sistem imun kita, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sarwoko, makrofag M1 itu harus seimbang dengan makrofag M2. Manakala makrofag M1 ini tidak seimbang, maka yang terjadi peradangannya tidak selesai-selesai. Ini yang berbahaya. Maka dari itu, ada sistem polarisasi keseimbangan makrofag M1 dan makrofag M2. Nah, peran dari terapi akupuntur itu sendiri pada dasarnya adalah membantu menyeimbangkan pola ini. Sebagaimana dalam jurnal dan artikel ilmiah, the anti-inflammatory action mechanism of acupuncture via neuroimmune regulation, peran terapi akupuntur, manual akupuntur, memodulasi makrofag polarisasi, menyeimbangkan polarisasi keseimbangan makrofag M1 dan makrofag M2. Sehingga manakala keseimbangan ini dapat tercapai dengan baik, makrofag M1 dan M2 itu dapat tercapai dengan baik, yang terjadi apa? Peradangannya menjadi turun. Sehingga proses kesembuhannya menjadi lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Ini titik temu kita. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan, Bapak Ibu, bahwa permasalahan kasus yang berhubungan dengan gastritis ini ternyata masalahnya bukan hanya dari masalah makanan saja, bukan hanya sekedar hubungannya dengan infeksi saja, tapi ternyata hubungannya dengan stres. Terapi akupuntur itu bagaimana hubungannya? Tusukan ST36 itu ternyata Bapak Ibu di dalam sebuah kajian, jadi pasien sehat ditusuk
Kemudian ST36-nya yang terjadi adalah adanya aktivitas meningkat pada area inferior frontal gyrus. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi dalam kajian ini Bapak Ibu, tahun 2022 ini, baru ini termasuk hasil studi menunjukkan bahwa adanya aktivitas inferior frontal gyrus. Inferior frontal gyrus ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata dia juga mewakili hubungannya dengan apa, Bapak Ibu? Dengan satu suasana hati. Ini. Monggo nanti Bapak Ibu eh, bisa dicek fungsi dari area inferior frontal gyrus, di mana dijelaskan dalam jurnal tadi, area ini menguasai suasana hati. Dan di saat dilakukan penusukan dari titik ST36, kebanyakan akan terstimulasi zat endorfin hormon sehingga jadi nyaman, ngantuk. Makanya saat endorfin hormon ini naik, produksinya meningkat, maka dampak stres dapat ternetralisir dengan baik karena stresnya bisa turun. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, ada analgesi alami sehingga bekerja untuk memanajemen nyerinya dan pemrosesan bahasa. Nah, pada kasus pemrosesan bahasa ini biasanya saya kebetulan sering nangani kasus anak-anak spesial, tusukan ST36 distal point saat kita nusuk ST36 akan membantu dalam membangun bahasa pasien kita. Makanya kalau pada pasien stroke bicaranya susah, tusuk kuatkan di ST36 karena nanti dia juga akan membangun kualitas bahasa dia, bicaranya lebih tepatnya. Coba kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Jika kita lihat ya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu, ini area bicara. Ya, speak area. Ini. Hmm. Jadi ternyata tusukan ST36 dia akan meregulasi sistem imun kita. Dia akan meregulasi mood kita ya. Bahkan untuk membaguskan bicara kita. Pada kasus-kasus anak yang speak delay, maka tusukan ST36 jangan ditinggalkan. Nah, ini untuk tambahan ya. Nanti kapan kita akan bahas tentang akupuntur untuk tumbuh kembang anak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung. Bagaimana sih peran akupuntur? Kenapa kok bisa bekerja seperti itu? Kenapa kok terapi akupuntur ini kok bisa menstimulasi otak sampai seperti ini? Sehingga penusukan akupuntur ini kok bisa meregulasi sistem imun kita, sistem neuro kita, bahkan koordinasi dari hormon kita. Ya ini. Sebagaimana dulu kami diajarkan oleh Profesor Kusnadi dan almarhum guru kami, Dr. Sarif Sudirman, Allahumma firlahu warhamhu, bahwa terapi akupuntur, Bapak Ibu sekalian, itu dia bisa bekerja itu dalam beberapa pendekatan. Pendekatan secara klasik dan pendekatan secara Western medicine, neurohormonal immune system. Nah, apa itu akupuntur, Bapak Ibu sekalian? Akupuntur itu adalah sebuah terapi yang berasal dari bahasa Yunani, acus dan puncture. Acus itu jarum, puncture itu menusuk. Jadi tusuk jarum. Pada area apa? Area khusus Bapak Ibu. Area akupoin yang disebut dengan titik akupunktur. Kenapa dikatakan area akupoin?
titik akupuntur karena titik akupuntur ini sudah Allah ciptakan memiliki karakteristik yang spesial Bapak Ibu sekalian. Karena dia spesial, dia bisa distimulasi dengan beberapa cara. Kalau zaman dulu dengan batu, ya, bambu, tulang, perunggu, ya. Sebelumnya itu dengan cara seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebuah kajian yang menarik di dalam Fundamental of Acupuncture, ini bukunya bagus banget ini, bahwa terapi akupuntur ini Bapak Ibu, ini merupakan terapi alami, natural science, terapi alami. Contoh seperti ini nih. Ini pasien saya, di mana pasien saya ini memiliki riwayat cancer, rahimnya sudah diambil, jadi operasi di perut itu sudah 5 kali dari sesar dan pengambilan rahim. Suatu saat beliau mengalami pecah pembuluh darah di area mata. Setelah kita lakukan treatment akupuntur, dibantu dengan sinergitas akupuntur, yang merahnya itu menjadi berangsur-angsur sembuh Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti ini? Ini bisa dijelaskan dengan pendekatan teori makrofag M1 dan makrofag M2 tadi. Anti-inflamasi, anti peradangan. Dan ini juga bisa terjadi pada area lambung. Pasiennya sudah datang? Oh, belum. Nah, contoh ini Bapak Ibu sekalian. Kita melihat kasusnya. Nah, sebelum diterapi, 3 hari setelah diterapi akupuntur. Hasilnya seperti ini. Masya Allah. Ini ada penumpukan panas. Ya, panasnya mulai berkurang dan hasilnya seperti ini. Nah, contoh lagi. Sebelumnya kita lihat di sini ada kantung matanya turun. Dan ternyata setelah hasil terapi kurang lebih 5 kali terapi, kantung matanya menjadi lebih minim. Artinya apa? Ini ada regenerasi sel. Jadi treatment akupuntur, terapi akupuntur akan membantu dalam proses regenerasi sel, Bapak Ibu sekalian. Hmm. Oke, cek cek 1 2 3. Suara saya masih terdengar? Cek cek 1 2 3. Suara saya masih terdengar, Bapak Ibu sekalian? Oh, masih. Oke, oke. Oke, tiba-tiba hilang ya. Oh, Masya Allah, ada gangguan.